berbudidaya paneli, tapi selama ini khawatir tidak bisa mengawinkan paneli. Nah, hari ini saya sedikit akan memberikan video bagaimana teman-teman bisa melakukan pengawinan bunga paneli itu sendiri, para sahabat. Nah, dalam bunga paneli akan seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman siapkan jarum pentul seperti ini, agar nanti cara mengawinkannya lebih bagus. Dan dengan pakai jarum ini akan lebih steril, teman-teman. Artinya daripada kebersihan daripada jarum pentul ini. Nah, teman-teman, tentu dalam video ini saya bisa sampaikan kepada teman-teman, karena sesungguhnya untuk mengawinkan bunga paneli ini tidaklah begitu rumit, teman-teman. Karena apa? Bisa dilakukan oleh anak SD sekalipun, teman-teman. Maka daripada itu, tentu dalam video ini saya sedikit akan bergerak lambat untuk menyampaikan. Nah, teman-teman, setelah kita sudah siapkan jarum pentul ini, nah saatnya kita tusuk dulu. Nah, ini kan ada bunga paneli seperti ini. Nah, seperti ini. Dari samping di sini, samping kanan di sini kita tusuk dulu, sehingga jarum akan tembus ke sebelah bapak bunga yang seperti ini. Lalu tarik, ini akan terbelah jadinya, teman-teman. Akan terbelah sehingga kita bisa lihat ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini, biar mudah teman-teman pahami. Ini yang putih di bawah ini kita tarik ke atas biar masuk, karena di atas ini ada tepung sari, sehingga nanti akan bisa jadi bunga, buah, teman-teman. Nah, tentu ini telunjuk jari teman-teman taruh di belakang ini, teman-teman, ya, di belakang ini, agar nanti bunga itu akan lebih bagus jadinya. Ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa, ini kita taruh di bawahnya ini jarum, lalu kita tarik ke atas begini, teman-teman. Nah, setelah sudah masuk sampai di sini, di bawah kepala putih ini, teman-teman tekan. Nah, seperti itu, sehingga yang tadinya keluar di bawah ini sudah hilang, teman-teman. Sudah masuk ke sini, sudah menyatu dengan tepung sari, sehingga pengawinan ini bisa dipastikan akan berhasil menjadi buah. Oke, next, teman-teman, video berikutnya. Ditusuk, dibuka. Bagusnya pakai nanti jangan pakai ini saya kan hanya tutorial. Pakai nanti jarum ya, yang bagus. Nah, ini yang kayak ininya, teman-teman, bisa dilihat nih, biar yang ini kan ada ke bawah ini ditarik ke atas ke sini, teman-teman. Nah, setelah masuk di sini, terus tekan dari atasnya. Nah, ya gitu, teman-teman. Ini udah, yang tadi di sini udah masuk, dan tekan sama kepalanya. Cara ngawinkan yang gampang. Mati yang deh, teman-teman. Caranya ngawinkan, ditusuk dari samping, dibuka, nah, terbelah seperti itu, biar gampang ya, teman-teman, tutorialnya. Nah, ini, teman-teman, perhatikan dulu, ini posisinya, kelihatan deh ya. Nah, ini ada yang kayak lidah ini, teman-teman, kayak lidah ini. Kita tarik ke atas, sehingga nanti masuk di atas, di bawah daripada kepala putih ini. Ini kepala putih, teman-teman. Nah, ini tempatkan di bawah kepala putih, masuk ya di selanya ini. Nah, setelah di sana kita tutup ini, tekan. Nah, agak kecil tuh, ulap yuk. Besok pakai jarum ya, teman-teman. Nah, ini kayak lidah ini, teman-teman. Dibuka dia ke atas, ditarik, didorong, tarik ke atas agak ini. Nah, sampai di sini. Ini yang menganga ini kita tutupkan. Dah. Sehat kayak luar biasa. Selamat sore, teman-teman, dimanapun Anda berada. Orang-orang yang berbahagia, mereka bersyukur
atas apa yang mereka terima di hari ini dan yang hari yang akan datang para sahabat. Kita boleh berpikir bahwa harta itu penting para sahabat. Tapi kebanyakan orang yang ketergantungan dengan harta tidak akan menerima dan mendapatkan kebahagiaan di muka bumi ini para sahabat. Kita bisa lihat antara jam tangan yang harganya mahal dan jam tangan yang harganya murah. Mereka sama-sama berputar para sahabat. Begitu juga manusia, kita tidak harus membandingkan diri kita, yang jelas kita bisa menjalani putaran hidup ini. Begitu juga yang lain para sahabat. Ketika kita punya tujuan ke suatu tempat, ketika kita bawa sepeda motor, orang bawa mobil, juga sama rodanya yang berputar para sahabat. Tentu walaupun sepeda motor yang dibawa, mereka pun akan sampai di tujuan yang diinginkan. Begitu juga mobil mewah sekalipun, mereka pun akan sampai di tujuan yang mereka inginkan para sahabat. Begitu juga hidup manusia para sahabat. Dari lahir, hidup, mati sudah pasti para sahabat. Tapi marilah kita jangan pernah kita menolak kenyataan hidup yang kita terima, seberat apapun, karena itu semua akan berlalu para sahabat. Baik, susah, senang akan berlalu para sahabat. Begitu juga kita seorang petani para sahabat. Harga mahal, harga murah pasti kita jumpai ketika kita tekun dan fokus di bidang komoditi tertentu para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, orang-orang yang kaya bersyukurlah yang mendapatkan kebahagiaan ketika mereka dilahirkan di muka bumi ini. Tapi ketika orang ketergantungan terhadap harta yang mereka inginkan, seperti orang lain miliki, tapi mereka belum seperti orang lain. Ketika orang itu ingin menjadi orang lain, di sanalah kesusahan dan kekhawatiran, bahkan juga hidupnya tidak merasa nyaman para sahabat. Hidup ini tentu tidak baik-baik saja para sahabat. Maka daripada itu, kita juga sebagai petani teruslah belajar, karena dengan belajarlah kita akan mendapatkan ilmu yang bisa kita jalani untuk bagaimana kita bisa lakukan hal-hal baik untuk melewati kehidupan ini para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, kita sering berpikir bahwa di luar sana masih banyak orang yang kaya raya dan juga banyak orang yang kesusahan, mungkin lebih susah daripada diri kita, dan di luar sana juga banyak orang mungkin lebih bahagia daripada kita. Semua itu tergantung daripada mindset kita para sahabat. Karena pikiranlah yang sesungguhnya membuat diri kita susah, membuat diri kita banyak kekhawatiran. Seberat apapun cobaan dan ujian, ketika kita mampu menenangkan pikiran, mengendalikan pikiran atas musibah-musibah yang kita terima, ujian-ujian yang dari Tuhan, tentu semua akan bisa kita lewati. Memang itu tidak gampang para sahabat. Dibutuhkan kekuatan mental, fisik, dan juga kedewasaan pikiran untuk menerima apa yang dititipkan Tuhan pada diri kita sebagai manusia. Petani juga begitu para sahabat. Tidak senantiasa dalam hidup itu kita tidak berproses. Petani pun berproses dari menanam, kita merawat, baru berbunga dan berbuah seperti yang ada di belakang saya ini. Kebetulan saya adalah pencinta penghobi tanaman paneli. Tidak terkecuali di samping rumah pun saya tanam paneli, ternyata masih bisa hidup para sahabat. Oke para sahabat dimanapun berada, mungkin itulah renungan seorang petani paneli. Ketika habis menyiram tanaman, kita menenangkan diri sejenak dengan duduk. Apa yang ada di pikiran kita saat ini tentu juga penting kita dokumentasikan, karena pikiran yang sekarang belum tentu muncul di detik yang akan datang, apalagi di waktu-waktu yang akan mendatang. Karena semua yang ada ini akan berlalu. Ketika yang berlalu tidak pernah kita dokumentasikan, maka ada hal penting ataupun bermanfaat yang mungkin akan kita lupakan. Para sahabat dimanapun Anda berada, cukup begitu dulu. Jangan lupa terus bersyukur, karena kesehatan yang paling utama kita butuhkan sebagai makhluk hidup, sebagai manusia. Tentu dengan badan yang sehat, didukung dengan pemikiran yang cerdas dan sehat, maka akal sehat pun akan tetap berada pada pemikiran kita, sehingga kita terus akan bisa melewati waktu demi waktu. Mari kita manfaatkan waktu ini dengan baik, karena waktu kita di dunia ini singkat sekali para sahabat.
jangan kita terlalu silau dengan jabatan ataupun kekayaan orang lain, karena semua itu adalah titipan. Kita pun akan berpulang, tapi tidak juga kita harus hanya berdiam diri, karena rezeki Tuhan itu bisa kita ambil ketika kita mau melakukan dan bekerja, para sahabat.